bisa, kalau misal penasaran ini tentang K-pop apa nih, nanti bisa belajar di sini. Nanti kalau ada yang mau ditanyakan, boleh ditanyain aja. Oke, aku izin share screen dulu ya. 잠시만요. Oke, apakah udah kelihatan ya, Robun? Sudah. Sudah deh. Oke. Oke, nah di sini kita akan belajar bahasa Korea dari K-pop. Nah, di sini sebelum kita mulai, kita coba tes ombak dulu nih. Fandom Yorobun apa nih? Boleh ketik di kolom chat. Boleh ketik fandomnya, atau boleh ketik idol yang Yorobun suka. Boleh langsung. Oke, EXO-L, Karat, BTS, Zeros, Engine, Teme, Moa, NCTzen, Teme, Engine, Mayday. Wih, ada Mayday. Nih, Mayday-nya banyak. Jisung, Mayday, Engine, Army, Tay, Karat, Teme, Mice. Oke, Wizeni. Oke. Oke, rame banget ya. Oke. Banyak banget ya, tapi kayak masih banyak yang sama gitu. Oke. Nah, setelah kita tahu nih Yorobun fandomnya apa, nah nanti kalau Yorobun misal mau ikut fansign atau apa nih, nah nanti kita bisa belajar sesuatu dari sini. Kita lanjut ke materi hari ini. Nah, apa sih yang akan kita pelajari di materi hari ini? Yang pertama, kita akan belajar kosakata yang berhubungan dengan K-pop. Nah, di sini nanti ada beberapa kosakata dan aku di sini nggak menyediakan artinya. Jadi kita akan bahas ini artinya apa sih? Yorobun ada yang tahu nggak? Terus kalau penggunaan dalam kalimatnya seperti apa? Nanti kita akan bahas itu. Yang kedua, kita akan belajar tentang ungkapan yang bisa digunakan ketika fansign. Jadi Yorobun nanti kalau misal fansign mau ngomong apa, ini ada beberapa ungkapan yang bisa Yorobun gunakan seperti itu. Terus yang terakhir kita akan belajar dari lagu K-pop. Seperti itu. Oke. Pertama kita akan belajar kosakata yang berhubungan dengan K-pop. Di sini aku menyiapkan beberapa kosakata yang berhubungan dengan K-pop, lagu dan lain sebagainya. Di sini pertama dari sebelah kiri ya ada kata heavy. Heavy. Ada yang tahu nggak artinya apa? Boleh on mic aja kalau ada yang tahu. Heavy. Debut. 맞아요. Debut. 맞아요. Jadi debut itu debut. Oke. Jadi kayak 데뷔가 언제예요? debutnya kapan? Kayak gitu. Bisa. 데뷔했어요? Udah debut gitu kayak oh udah debut nih kira-kira kayak misal abis nonton Produce terus oh ternyata udah debut ya 데뷔했어요? Boleh saya aku nggak tahu nih kalau udah debut. Terus yang kedua ada yang tahu ini apa? Comeback. 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 Jadi comeback ya seperti itu tulisannya. Jadi ini comeback artinya. Nah di sini kalau misal di dalam kalimatnya bisa contohnya comeback 언제 할 거예요? misal nanya nih ke Bubble di Listen atau Weverse. Comeback 언제 Recording in progress. comebacknya kapan nih? Gitu. Terus comeback은 어떠세요? comebacknya gimana? Jadi bisa digunakan untuk menanyakan comebacknya gimana, mau comeback kapan, comebacknya mau tema seperti apa, atau sebagainya seperti itu. Selanjutnya di sini ada album seperti pronunciation-nya, jadi dia artinya album. Nah, untuk misal contoh kapan ngeluarin albumnya gitu. 앨범 언제 낼 거예요? jadinya pakainya neta. Mengeluarkan album. 앨범 언제 낼 거예요? Kapan akan mengeluarkan album? Gitu. Terus misal mau nanyain solo album. Jadi untuk solo 앨범 언제 할 거예요? 언제 낼 거예요? Itu juga bisa. Oke, untuk 3 kata awal ini
udah sering Yorobun dengar ya. Heavy comeback album. Semuanya udah sangat sering muncul seperti itu. Lanjut, di sini ada hittegook. Untuk hittegook, kira-kira artinya apa? Hittegook. Anantara misal, ada yang tahu nggak? Lagu yang hit yang menjadi hit gitu sekarang. D, di suaranya agak kecil di Sam, jadi agak-agak kedengeran. Temen yang lain ada yang tahu? Lagu yang jadi hit gitu, bukan Marah. Jadi hittegook, lagu yang hit, lagu yang terkenal, lagu yang banyak orang dengar, banyak orang tahu. Oke, jadi hittegook, lagu yang terkenal, lagu yang hit, lagu yang banyak orang tahu, lagu yang biasanya tuh bikin idol ini makin populer kayak gitu. Jadi kalau diartiin hit song, jadi hook-nya itu lagu song seperti itu. Oke. Yang selanjutnya ada hidden track. Hidden track이 뭘까요? Ada yang tahu? Hidden track. Yoroban bisa di komen boleh, bisa on mic juga boleh. Hidden track kanan cara misal ada yang tahu arti dari hidden track. Daftar lagu hits. Oke. Jadi kalau hidden track itu dia hidden track dari bahasa Inggris. Kayak lagu yang belum rilis bukan ya. Jadi kalau hidden track itu biasanya lagunya tuh ada. Lagunya tuh rilis. Cuma dia tuh nggak masuk ke dalam list yang ada di album. Jadi kayak dia tuh lagunya ada, cuma nggak masuk di album gitu. Tapi para idolnya atau para membernya itu nyanyiin lagu itu, gitu. Hidden track. Bonus track. Bisa dianggap bonus track kalau misal dia nggak masuk di album. Kayak gitu. Seperti itu. Kita coba lanjut. Kemudian di sini ada kasa. 가사가 뭘까요? lirik 맞아요. biasanya 노래 가사, lirik lagu. Contohnya Sandy, contoh yang apa? Kalau hidden track, Sam juga kurang tahu. Maksudnya contohnya apa? Soalnya Sam juga tidak terlalu mengikuti idol ya saat ini. Jadi untuk hidden track mungkin Yorobun bisa search contoh hidden atau hidden track dari apa namanya satu grup hidden track lagu atau coba Sam coba cari ya hidden track siapa ya? Ya, Sam muncul pertama 7 lagu hidden track BTS. Dia ada Skip, On the Start Line, ada Path, dan lain sebagainya. Yorobun bisa coba cari hidden track dari idol Yorobun masing. Selanjutnya di sini kasa tadi bener ya, lirik lagu. Kayak misal Yorobun nggak tahu liriknya. 가사가 몰라요. 가사 몰라요. 가사 알아요? Tahu liriknya nggak? 몰라요. Oke, selanjutnya di sini ada inki. Inki. Artinya apa? Ada yang tahu? Inki. Populer, maja ya. Tapi kalau populer itu dia kan kata sifat ya. Kalau inki, ini dia maksudnya kata benda, artinya popularitas. Gitu. Jadi kayak inki가 좋아요. Berarti kepopularitasannya bagus, artinya ya dia populer.
인기가 좋아요. 인기가 짱이에요. Dia sangat terkenal, sangat populer. Tapi kalau sebenarnya inkinya sendiri itu popularity atau popularitas. Yarabbun pasti ada yang tahu inki kayo. Acara apa sih? Acara musik yang namanya inki kayo. Nah, inkinya kan popularitas. Kayo punya lagu. Jadi inki kayo adalah lagu yang populer. Nah, kalau di Indoin music play sama inki gayo beda kalau jadi ada inki gayo sendiri, ada music banker sendiri. Nah, yang inki gayo kalau diartikan sebenarnya tuh lagu yang populer kayak gitu. Inki gayo. Nah, terus ada dua kata terakhir yang di slide ini ya. Ada konsert. Konsert. Konser, mata ya. Konsert konser. Jadi kalau misal dibuat kalimat, misal EXO bakal ngadain konser. EXO konsernya 갈 거예요? Kamu bakal pergi ke konser EXO nggak? Atau ENHYPEN이 콘서트 언제 할 거예요? ENHYPEN konsernya mau kapan nih? Kayak gitu. Jadi Yorobun bisa menggunakan kata konsert di sini. Terakhir di slide ini tapi ya, ada 디스밴드. 디스밴드. 뭘까요? Disband, 맞아요. Disband alias tetos, udah beres, udah bubar. Bubar. Bubar gerakin, bubar jalan. Contohnya banyak ya. X1, betul. Contohnya bisa X1, 101, Aizone. Semua aja sebutin dari produs ya. Jadi disband. Tapi Gen 2, Gen 3 juga banyak kok yang bikin. Tapi nggak apa-apa ya Robun. Biasanya yang disband itu mereka masih menjalin hubungan yang bagus. Jadi ada kemungkinan untuk comeback kayak misal kemarin si Star habis disband ada comeback lagi. Terus kemarin ada EXID exit itu juga. Jadi untuk Yorobun yang biasanya udah disband nggak apa-apa, berharap aja semoga nanti akan ada comeback seperti itu. Oke, dari kosakata yang ada di slide ini, Yorobun ada yang mau ditanyain? Atau nggak ada? 없어요. 질문이 없어요. Kalau nggak ada, kita lanjut ke kosakata selanjutnya. Di sini juga kata yang sering muncul sih. Dan di bahasa Korea itu mostly kalau yang berhubungan dengan musik itu dia katanya serapan dari bahasa Inggris. Jadi gampang untuk ditebak sebenarnya. Contoh di sini ada music video. 뭘까요? artinya apa? Music video. MV, 맞아요. MV. Music video, MV. Jadi untuk beberapa kata tuh ada yang emang dia serapan dari bahasa asing. Jadi kayak orang mendengarnya, oh ini tuh ini ya berarti kayak gitu. Ini MV, 맞아요. Selanjutnya, teaser. Teaser 뭘까요? Teaser. Teaser, 맞아요. Teaser. Betul. Jadi promosi, bukan promosi kayak cuplikan, spoiler dikit sebelum MV-nya keluar. Teaser. Oke. Lanjut, di sini ada 자작곡. 자작곡이 뭘까요? 아는 사람 있어요? Kira-kira apa? Ada yang tahu nggak? Oke. Kayaknya belum ya. 자작곡. 곡 ini kayak yang hit곡 tadi, dia artinya lagu. Jadi lagu apa nih? 자작곡. 자작곡 itu lagu yang self-produce. Alias dibikin sendiri. Oleh siapa? Oleh member dari grup tersebut. Ya, misal, kalau di BTS kan ada
ada juga kalau di Seventeen ada Uzi, jadi Jajangkook, lagu yang dibuat oleh salah satu member atau beberapa member dari suatu grup mereka sendiri yang buat, bukan dari perusahaannya kayak gitu. Jajangkook self produce song gitu. Oke, lanjut. Di sini ada Eungwonpuk. Contohnya kayak lagu-lagunya Stray Kids sama Seventeen, masa ya. Oke, lanjut ada Eungwonpung. Lagu buatan sendiri, iya benar, untuk yang Jajangkook. Eungwonpung masa Lightstick. Jadi ini Lightstick. Nah, mungkin Yorobun ada yang bertanya-tanya, kenapa nggak Lightstick aja, Lightstick? Jadi ini tuh sebenarnya Eungwon-nya dari kata dasar Eungwon Hata, artinya mendukung. Pung itu something like stick gitu. Jadi Eungwon Pung itu stick untuk mendukung. Gitu. Makanya Eungwon Pung. Nah, kalau Fan Chen itu somethingnya. Eungwon Pop. Yang Eungwon Pop dia Fan Chen. Ya, misal yang disebutin kan panjang banget tuh Fan Chen pas di awal. Nah, itu Eungwon Pop. Eungwonnya sama dari kata Eungwon Hata mendukung. Seperti itu. Kita lanjut di sini. Ini ada che. Che. Artinya apa? Ada yang tahu nggak? Biasanya penggunaan kalimat 맞아요, Bia. Biasanya kalau di kalimat 제가 누구예요? Bias kamu siapa? 제가 슈가예요? 제가 민규예요? 제가 누구예요? Atau misal mau nanyain secara spesifik dari grup apa? Kayak misal Monsta X에서 제가 누구예요? Siapa bias kamu di Monsta X gitu. 가장 좋아하는 member, 맞아요. Member yang paling disukai. Jadi sebenarnya 최 ini dari kata dasarnya 최고, yang paling. E-nya tuh sebenarnya artinya sarang alias love. Jadi yang paling disukai, yang paling dicintai. Gitu. Hanya C itu adalah bias alias yang paling kita suka, yang paling kita cintai. Gitu. 여기는 뭘까요? Artinya apa kira-kira? Leader, 맞아요. Ya, misal mau nanyain leader dari grup ini. 레세라핌에서 리더가 누구예요? dari 애정 bukan. 맞아요. 애정 artinya sarang. 맞아요. Jadi misal Yorobun nanyain leader dari tadi 레세라핌 리더가 누구예요? bisa dijawab 레세라핌 리더가 땡땡땡이에요. Misal kayak misal ada yang kaget leader dari grup ini adalah si ini. 땡땡땡 그룹의 리더가 땡땡땡이에요? 몰랐어요. Oh, leader dari grup ini tuh si ini. Aku nggak tahu. Jadi bisa digunakan seperti itu. Di sini, 이거 다 안 것 같아. Kayaknya punya tahu. 맞아요. 뭉소. 맞아요. Nah, tapi Yorobun, bener makne, tapi untuk pronunciation-nya dia mangne. Gini, untuk pronunciation-nya ya, di penulisannya seperti ini, bacanya seperti ini. Tulisannya makne, bacanya mangne. 맞아요. Jadi di bahasa Korea itu ada peraturan pelafalan di mana giok ini G bacanya giok, kalau ketemu nian atau miam, ketemu n atau m, gioknya berubah menjadi iem, menjadi ng. Jadi makne bukan makne bacanya tapi mangne, seperti itu. Jadi untuk Yorobun kalau udah tahu nih bacanya maknenya bukan makne tapi mangne, untuk kedepannya
dimohon menggunakan pronunciation yang tepat. Bacanya 망네. seperti itu. Oke, 여기는 뭘까요? Oke, 맞아요. visual. Ini juga dari bahasa Inggris ya, jadinya visual. Gitu. Dari sini, ada yang mau ditanyain dulu? 없어요, 질문이. Oh, saya mau nanya. Boleh. Oke, sebelumnya maaf nggak bisa on cam. Tapi aku mau nanya kan yang tadi magne ya dibacanya magne. Katanya kan kalau ya bisa dibilang mah ini yang G-nya ketemu sama N gitu ya. Nah, kalau kan kebetulan saya juga mahasiswa bahasa Jepang gitu. Dan ada syarat-syarat tertentu gitu kalau misalkan nanti itu dibacanya entah itu menjadi entah itu jadi M. Nah, kalau di Korea apakah sama seperti itu juga atau ada perbedaan gitu? Makasih. Oke, makasih juga pertanyaannya. Jadi dalam bahasa Korea itu ada bukan beberapa sih, ada lumayan banyak peraturan pelafalan. Nah, tapi peraturan pelafalannya itu biasanya ketika konsonan apa sebagai akhiran, kayak ini, ketemu apa sebagai awal. Nah, tapi sebenarnya yang paling sering dibahas adalah ini, kiok. Kalau G ketemu N, maka G ketemu N atau M, maka dia jadinya iang. Jadi NG. Nah, tapi ada juga yang lain. Contoh, ini juga biasanya orang sering bahas sih. Kayak misal, nian. Akhiran nian ketemu real, atau akhiran real ketemu nian. N jadi ini N, ini R, ini R, ini N. Ini bacanya jadi LR. Tapi nggak semua ya. Mostly. Contoh, ini N, ini R. Jadi N ketemu R, ini R atau L ya. Ini dua-duanya dibacanya jadi L. Jadi bacanya tuh bukan Shinra, tapi bacanya kalau dibaca jadinya Shilla. Kayak gitu. Contoh lain ada ini nama gunung ya. Ini N, ini R. Jadinya LL duanya. Jadinya Halasan. Kayak gitu. Jadi ada beberapa apa ya namanya? Aku tuh lupa. Jadi ada beberapa konsonan ketika ketemu konsonan apa, dia pelafalannya tuh berubah. Kayak gitu. Nah, tapi untuk orang yang baru pemula atau baru belajar itu sebenarnya kalau misal belum tahu akan hal itu dan nggak diajarin sama tutornya atau bisa belajar sendiri itu sebenarnya nggak apa-apa kayak gitu, orang Korea akan tetap paham akan hal tersebut seperti itu kayak gitu ya Robu. Ini ada lumayan banyak perubahan pelafalan ya, jadi mirip kayak tajwid kalau dalam bahasa Arab ya, cuma dalam pengajaran bahasa Korea itu jarang ada yang ngajarin gitu. Kecuali emang di bukunya tuh tercantum pembahasan tentang pelafalan tersebut. Terima kasih Cande. Jangan semuanya. Oke, kita lanjut ya ke kosakata selanjutnya. Ini tentang pen ya. Pen. Pen artinya mata ya. Pen. Di pen. Japan이에요. penggemar mas. Jadi kalau tiba-tiba ketemu kemarin dia tiba-tiba ke Braga Japan이에요. Aku fans kamu loh kayak gitu. Japan이에요. Gitu. Jadi ada fandom, fandom mas. Jadi kayak misal ketemu di acara K-pop nih, fandom이 뭐예요? Fandom kamu apa?
제 팬덤은 fandomku bla 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 bla. Lanjut. Ini ada stan. Stan. Baca ya, stan. Jadi sebenarnya stan mirip sih kayak fans gitu kan. Cuma kayak dia nyebutnya stan aja kayak 저는 biasanya sih buat agensi ya kayak 저는 YG stan-이에요. Dan SM stan-이에요. Tapi kalau ke grup juga bisa. Dan ada grup apa lagi ya? 저는 트레저 스탠이에요. aku nge-stan treasure. Kayak gitu. Ini ada 사생팬. 사생팬이 뭘까요? 맞아요. Fans Saseng ya. Jadi fans Saseng itu adalah fans yang bisa dianggap penguntit. Kenapa? Karena dia tuh mengikuti atau masuk ke dalam kehidupan si idol tersebut gitu. Jadi masuk ke dalam kehidupan para idol. Jadi nggak peduli ketika dia dimanapun akan diikuti. Betul, pribadinya diusik, yang sukanya berprivasi juga. Jadi emang beneran dia tuh obses gitu loh sama si idolnya, pengen ikut si idol terus, pengen tahu kehidupan pribadinya seperti apa, pengen tahu dia lagi ngapain, sampai yang melakukan hal-hal yang ilegal. Betul, kepo banget, kepo to the max. Contoh Saseng fans yang paling parah itu dulu zamannya CTXQ yang sampai dia ngasih racun, yang sampai nulis pakai darahnya, yang sampai ngambil barang pribadinya. Jadi Yorobun sebagai fans, tapi kok Saseng kaya-kaya ya kak. Jadi mereka seperti yang aku bilang menghalalkan segala cara untuk mengikuti idol tersebut. Jadi mereka cari cara gimana aku bisa punya uang, aku bisa melakukan hal yang aku inginkan, aku bisa ngikutin idol semau aku kayak gitu. Kalau yang obses tapi nggak sampai menguntit itu masih termasuk Saseng nggak? Obsesnya dalam hal apa dulu? Contoh obsesnya kayak gimana? Jadi biasanya yang disebut Saseng itu lebih ke yang mengusik kehidupan pribadi para idol. Ada yang sampai nelponin, ada yang sampai kayak gitu. Betul, mereka ambisinya gede banget, cuma dalam hal negatif. Jadi jangan gitu. Betul. Jadi untuk Yorobun, meskipun nih kayak misal Yorobun nemu di Twitter kan suka ada yang nge-spill gitu ya nomor idol katanya. Jangan Yorobun chat, jangan Yorobun coba-cobalah. Soalnya idol itu menganggap Saseng fans itu bukan fans. Idol menganggap Saseng fans adalah pengganggu gitu. Iya banyak yang jual nomor kan. Jadi Yorobun kalau misal beneran fans dari suatu grup, dari idol, jangan sampai melakukan hal tersebut. Kenapa? Nanti Yorobun malah bukan dianggapnya fans, malah dianggapnya anti, bisa dianggap penguntit, bisa dianggap semua hal yang buruk. Soalnya para idol itu nggak suka akan hal tersebut, terganggu ya. Apalagi biasanya kan pas nge-live banyak yang nelponin, banyak yang ngechat, banyak yang pengen dinotis. Sebenarnya nggak apa-apa kalau pengen dinotis, tapi bukan dengan cara seperti itu ya, Yorobun. Bentar, scroll dulu. Termasuk yang jual informasi pribadi Ali tersebut. Betul, dia punya informasi pribadi aja itu dipertanyakan, apalagi dia menjual. Betul ya, Yor, menjadilah fan yang baik dan bijak. Soalnya apa? Karena kalau fans yang baik dan bijak, maka idolnya juga akan baik dan bijak kepada Yor. Jadi jangan melakukan hal yang tidak disukai oleh para idol. Gitu. Oke, kita lanjut. Di sini ada lagi tentang fans. Apa nih kira-kira? Ada yang tahu nggak? Oke, fans solo aja ya. Jadi Akepen itu dia suka satu member aja dari suatu grup. Jadi dia hanya kayak mengeluk-elukan si satu member itu dan nggak suka dengan member yang lain. Kayak misal di grup bernama ABC,
ada membernya A, B, dan C. Nah, dia suka si A doang, tapi nggak suka B dan C, dan biasanya orang-orang seperti AG fans itu B dan C-nya malah dijelek-jelekin. Betul, yang lain didiskriminasi. AG itu sama solo stand beda nggak sih, Kak? Beda. Jadi kalau solo stand itu dia suka member itu, tapi tidak apa ya, tidak menurunkan atau tidak menjelek-jelekan member yang lain. Jadi kayak ya udah dia mah suka si A, ya udah suka si A aja gitu. AG itu toksik ya menurut saya. Sangat toksik. Kalau AG kayak misal ya tadi ya ada grup ABC, membernya ada A, si B dan si C. Dia ngefans yang A. Ya udah dia mengeluh-elukan yang A, meninggi-ninggikan yang A dan menjelek-jelekan B dan C. Kayak, alah B dan C tuh apa sih? B dan C tuh jelek gini 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 gini. Nah, kalau dia solo stand ya udah dia fokus ngefans si ini tanpa menjelek-jelekan member yang lain kayak gitu. Misalnya stand NCT tapi sukanya NCT 127, sisanya dibully, mata ya. Jadi intinya jelek-jelekin. AG fans sama bias sama nggak beda. Jadi kalau bias itu orang yang sangat kita sukai, sebutan untuk idol yang kita sukai. Kalau AG fans itu sebutan untuk fans yang hanya menyukai satu member dan menjelek-jelekan member lain. Gitu. Jadi Yorobun kalau misal suka satu member aja itu nggak apa-apa. Cuma jangan ngejelekin member yang lain. Kalau shipper termasuk AG nggak? Saya pernah ketemu fans shipper satu grup yang menjelekkan member lain. Nggak semua shipper itu AG fans ya. Jadi kalau misal Kak Dava ketemunya yang menjelekkan member lain, dia termasuknya AG. Tapi kalau Kak Dava ketemunya shipper yang dia shipper tapi ngedukung semua member, berarti dia ya udah dia fans tapi juga shipper gitu. Selama dia nggak menjelekkan member yang lain kayak gitu. Kayak gitu. Jadi nggak bisa dianggap shipper semuanya AG, enggak ya. Karena banyak juga shipper yang dia tuh shipper iya, tapi mendukung semua member iya. Tapi banyak juga shipper yang jelekin member lain juga. Jadi ya seperti itu. Emang susah ya di kehidupan K-pop. Jadi di sini ada anti fan. Boleh ya? Anti fan, haters, Mazael, anti. Jadi ya kayak misal nggak suka grup si A, ya anti fan si A. Gitu. Seperti itu. Jadi banyak ya, apalagi di Korea, anti fans di Korea tuh banyak banget dan mereka anti fans tuh biasanya kan sukanya ngehujat doang ya kalau di Indo. Kalau di Korea itu mereka beneran yang ngeluarin uang untuk membenci idol tersebut. Kadang ada anti fans yang justru malah ngujat benar. Jadi kayak saking nggak sukanya, dia tuh obses juga. Tapi obsesnya karena dia nggak suka. Betul, anti fans malah lebih paham daripada fans. Ada juga anti fans tuh dia sebenarnya alumni dari fandom tersebut. Jadi dulunya dia tuh suka. Cuma karena ada nggak tahu ya satu hal apa yang kita nggak tahu, dia malah jadi anti. Gitu. Ada yang sampai ngirim hal-hal aneh kayak makanan dikasih racun maca ya. Jadi kalau di Korea itu anti fansnya beneran emang niat gitu loh untuk membencinya. Kalau orang Indo kan biasanya beraninya di ini doang kan online ngomen, jelek banget gini 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 gitu. Kalau di Korea tuh beneran mereka tuh modal untuk membenci seseorang. Kalau Yorobun tahu ada yang sampai ngirimin kayak truk gitu untuk tulisan jangan dukung idol ini, dia melakukan hal ini ya. Jadi di sana tuh dan ada klubnya juga gitu loh kayak anti fans member A, anti fans ini gitu. Indo sayang duitnya kak bener. Kalau di Korea tuh beneran para anti fans yang niat ada yang sampai ngeluarin kayak gitu. Ngeluarin uang hanya untuk hal-hal yang negatif. Tuh, ada yang sampai nyawa pembunuh bayaran. Jadi emang ya ya Robin kayak obsesi tuh udah susah gitu. Makanya
kalau saran dari Sam, kalau suka sama idol kayak ya sewajarnya aja. Pantas banyak idol yang kena mental fatal. Makanya banyak yang punya penyakit mental dan banyak juga yang Rebun tahu sendiri yang kasus suicide gitu kan. Nah, itu karena selain tekanan dari agensi, tekanan sosial, banyak juga fans-fans yang seperti itu. Betul, kalau nggak suka bisa skip aja. Kasihan idolnya, ya. Gitu. Ini terakhir. Apa nih? Fanbase. Masayo. Di fanbase. Di fanbase untuk grup A. Fanbase grup B. Oh, masih ada, lupa. Ada Mute. Mute gak boleh kayak. Mute. Fanbase tuh apa, Kak? Panggung, Mate. Fanbase tuh kayak platform di mana para fans berkumpul. Jadi ada fanbase yang dia base-nya di Instagram, nggak tahu sih. Ada yang base-nya, kalau di Korea itu base-nya di Kakao. Gitu. Mude panggung, Mateo, atau stage. Gitu. Betul, wadah buat share info. Jadi kalau Mude, stage, ya misal ada lagu apa ya? Misal ada lagu, aku nggak tahu lagu zaman sekarang. Maaf ya. Sam-nya ngikutin generasi 2 sama 3, jadi nggak tahu generasi 4 dan 5. Misal, sorry, sorry Bude. Jadi stage, sorry, sorry. Biasanya Bude, push itu. Ayo kita tonton stage, lagu, bla bla bla. Nanti kalau nggak salah di bagian selanjutnya ada contoh. Ada Yonsep Seng. Yonsep Seng Ibu kayak trainee, 맞아요. Jadi Yonsep itu sebenarnya latihan. Sengnya dari kata hakseng. Jadi ya dia tuh lagi latihan untuk menjadi seorang idol. Betul sih suatu latihan. Biasanya kan banyak banget dia kayak ke-spill yang seng dari agensi A, seng agensi B, C, D, E, dan sebagainya. Terus pada kayak, tiba-tiba ada yang keluar dari agensi ini nih. Apakah dia yang seng? Dan banyak juga yang kayak jadi Yon Seng lagi, nggak bisa debut, jadi Yon Seng lagi, Yon Sengnya panjang, Yon Seng Kigani, Kiroyo. Masa dia jadi trainee-nya panjang? Mateo, Yon Seng diproduce, betul. Oke, dari kosakata yang slide ini, ada yang mau ditanyakan dulu? 질문이 있나요? 없어요? 질문이 없으면 다음 슬라이드로 가볼게요. 네. Oke, ada yang tahu nggak IPTE dan Gunde? Ini harusnya Gunde yang di depan dulu sih. Gunde, kita bahas Gunde dulu. Gunde, boleh kayo? Ada yang tahu nggak? Jadi kalau masuk Wamil itu yang IPTE. Kalau Gundenya militernya. Gitu. Jadi Gunde itu militernya di Wamilnya. Wamil. Militernya. Nah, kalau IPTE ini masuk Wamilnya. IP-nya itu masuk. T-nya dari Gunde. Jadi masuk militer gitu. Jadi misal nih Yorobun penasaran nih idol Yorobun umurnya udah maksudnya udah mencukupi, udah harus waktunya berangkat tapi belum ada pengumuman. Terus Yorobun penasaran mau nanya nih misal di reverse mau jebe-jebe lah pengen dino. Kunde once 갈 거예요. Sambil agak sedih gitu ya. Kunde once 갈 거예요. Pak kapan kunde gitu. Atau nanyain
입대 날짜가 언제예요? Kapan tanggal masuk wamilnya? Gitu. Biasa aku lagi gunde. Biasa aku mau gunde. Saya pun mau gunde. Sedih. Tanggal 21. Tidak. Jadi, saya. Jadi, 여러분, kalau misal memberanikan diri untuk menanyakan hal tersebut, itu setelah mereka udah wamil. Siapa tahu nanti ada bias lagi ya Kak, bisa menanyakan ini. 군대 언제 가요? 이때 언제 할 거예요? Kalau berani nanya sih. Soalnya kalau saya sendiri nggak berani nanya, takut sedih gitu. Jadi kayak udah diem-diem aja nunggu pengumuman. Tiba-tiba pengumumannya kemarin tanggal 14 kan. Sedih. Jadi pun mempersiapkan diri ya untuk idolnya yang belum 군대. 이제 군대 하고 있어요. 아, 그래요? 군대 간 사람이 누구지? BTS 멤버들은 군대 하고 있어. 그리고 카이 엑소, 몬스타엑스 멤버들도 있고 많이 있어요. Jadi banyak ya yang lagi 군대. Para member BTS, Kai EXO, Sehun bentar lagi, terus member Monsta X. Oke, 입대 언제 갈 거예요? Kapan pergi wamil? 맞아요. Atau 군대 언제 갈 거예요 juga bisa. Kalau 입대 itu sebenarnya ke masuknya. Kayak misal si Sehun kemarin kan bilangnya dia mulai wamilnya 21 Desember. Jadi bisa nanyainnya tanggal. 입대 날짜가 언제예요? Oke, di sini ada seming. Seming. Seming이 뭘까요? 스트리밍 맞아요. Jadi sebenarnya ini singkatan ya. Streaming. Jadi streaming lagu idol A, streaming lagu idol B, C, dan seterusnya. Streamingnya bisa banyak ya, bisa di Spotify, bisa di YouTube, bisa di Melon, bisa di mana saja. Seperti itu. Isinya, streaming ya, kamu udah streaming belum? Kayak gitu. Oh, pernah sih sama bias dikasih tahu soal streaming. 좋아요. 좋았어요. Betul ya, jadi kalau zaman sekarang itu emang zamannya streaming harus kenceng ya. Kalau zaman dulu Gen 2, Gen 3 mah nggak peduli streaming. Kalau zaman sekarang kan kalau nggak streaming dianggapnya kamu bukan fansnya yang nggak streaming gini-gini. Padahal kan cara menyukai idol, cara mendukungnya beda-beda. Gitu. Oke, Yogi, ada mancinam, mancinnya. Mancinam, mancinnya. Ada yang tahu nggak? komik kayak komik. 그렇게라고 할 수 있어요. 잠시만요. Oke. Nah, jadi sebenarnya dia tuh singkatan. 만화를 찍는 남자. Kalau yang 여자. Manhwa itu komik, cita itu sobek. Jadi maksudnya dia tuh cowok yang menyobek keluar dari si komik alias cakep banget bukannya anime ya. Betul kayak keluar dari komik. Jadi keluar menyobek si komik itu terus keluar menjadi seorang idol kayak gitu. Jadi kayak saking cakep dan mirip anime gitu. Jadinya bilangnya mancin, manhare, cinnen, nafika atau yoda, Unreal gitu ya kak. Betul. Jadi features mukanya tuh kayak bukan manusia saking cakepnya. Biasanya yang kalau yang Sam tahu Karina biasanya atau Winter biasanya kayak anjir astagfirullah. Jadi kayak wih nih cakep banget nih. Bener nih manusia bukan anime gitu. Saking cakepnya si idol tersebut dan nggak kayak manusia saking cakep. Gitu. Terus di sini ada Minan Minyo. Boleh kayak
Minaminya. Betul, kalau yang minamnya ganteng. Ganteng po. Kalau cewek jadinya cantik, cantik po. Ya. Nah, sebenarnya dari kata apa sih? Sebenarnya dari katanya Bin. Bin tuh cakep. Bisa untuk cewek, bisa untuk cowok. Makanya bisa ditambahin sama nam, bisa tambahin sama nyo. Gitu. Jadi minnya tuh orang yang cakep, orang yang cantik, orang yang gitu. Cakep banget ya. Di mina minyo. Kalau cowok berarti ganteng, kalau cewek berarti cantik. Gitu. Biasanya untuk kalau misal Yorobun mau apa ya, muji misal idol biasnya siapa ya enaknya misal Sehun ya, kita lagi bahas Sehun tadi. Sehun opa Minami-yeyo, Sehun kamu tuh cakep banget gitu, cakepnya cakep banget gitu. Kan nanti ini slide-nya di share ya, please, nggak sempat share ya. Nanti kalau nggak salah akan dibagiin sama panitia ya, nanti aku kasih ke panitia, nanti panitia biasanya nge-share. Jadi kalau mau muji idol yang kalian suka, kamu teng teng shi atau teng teng oppa, Nina nih oh. Atau bisa pakai min, bisa juga pakai min. Kayak gitu. Oke, lanjut. Ini udah tahu lah ya. Fansign, fansign ya. Fansign, fansign. Jadi fansign hago 싶은 사람 yang mau fansign. 팬사인 하고 싶은 사람 저요. 저 하고 싶어요. Em juga pengen ya fansign. 저도요. Jadi kan tidak mudah ya. Harus modalnya harus banyak gitu. Oke. Ini satu hal yang sangat ini ya sebenarnya kalau dibahas agak gitu, tapi betul lip sync ya. Tapi untuk Jurobun lip sync itu untuk idol ya, sebenarnya ada yang beneran lip sync 100% gak nyanyi itu ada, tapi ada yang ya mereka pakai M-nya MR gitu kan. Iya, ada backgroundnya tapi mereka juga nyanyi, tapi ada juga yang beneran gak nyanyi, ada yang nyanyi doang. Kalau di zaman Gen 2 Gen 3 mereka tuh malah gak mau lip sync karena nggak enak aja, mereka kebiasaannya live gitu. Tapi nggak tahu kalau di zaman sekarang. AR itu sama seperti lip sync kan sebenarnya. Ada yang bisa dibilang gitu kalau mereka emang beneran tidak mengeluarkan suara dari merekanya, bisa dibilang gitu. Cuma kan ada kondisi di mana mereka tuh nggak bisa live gitu, jadi ini dijadikan apa ya, kayak cara gitu, cara kayak anjir nggak bisa live, ini nggak bisa, kayak misal lagi radang tenggorokan tapi udah ke schedule gitu, mau nggak mau gitu, atau emang lagi si mic-nya bermasalah kan bisa ya kayak gitu. Jadi kalau misal ada kendala seperti itu ya harap dimaklumi kayak gitu. Oke, untuk kosakata berhubungan dengan K-pop, lip sync tuh disuruh agensi atau gimana Kak? Tergantung sih. Kayak dulu ya zamannya Super Junior, mereka tuh disuruh lip sync sama agensi. Cuma mereka nggak mau. Kenapa? Karena kebiasaannya nggak lip sync. Jadi kayak meskipun mereka lip sync, si mic-nya tuh nggak nyala, mereka tetap nyanyi. Pas itu disuruh, mereka tuh nggak mau. Gitu. Kalau agensi yang nggak boleh live gimana ya kak? Waduh, no comment ya kak. Kalau seperti itu saya juga no comment. Takut salah ngomong gitu. Kayak gitu. Jadi nggak tahu sih ya, hormati aja keputusannya seperti apa, dari baik dari agensi, baik dari idolnya, baik dari acara musiknya seperti itu. Jadi kayak ya udah sih, kita juga ya bisa ah
kok nggak live, kan kita nggak tahu ya behind the stage-nya kayak gimana, apa yang membuat mereka harus lip sync, kita nggak tahu alasannya seperti apa gitu. Ya, dari kosakata ini ada yang mau ditanyakan dulu? Ciremoni nayo, ada pertanyaan? Oke, option kita lanjut fansign sama fanchen. Fanchen. Jadi kalau fansign, kita kalau menang bisa datang ngobrol sama idol, terus sama idolnya nanda tanganin. Samsimannya harus di-scroll dulu. Tidak, laptopku. Oke, nah kalau fanchen itu kayak misal lagi nyanyi si idolnya, terus si fansnya tuh ada fansnya, kayak misal Sam taunya ini doang icon, jadi kayak misal di awal lagu Cuketa Kill ini mereka nyanyi Kim Hanbin, Kim Jinan, Kim Jiwon, Sang Yeon Young, yang kayak gitunya. Jadi kayak misal biasanya ada di Twitter banyak, di Google juga ada, kayak misal lagu ini fansnya seperti ini. Jadi kayak uh, line atau ucapan yang diomongin para fans untuk menyemangati si idolnya. Betul, teriak-teriak ikut nyanyi, tapi bukan yang nyanyi ikutin si idolnya, tapi emang ada part di mana si fans itu nyanyiin bagian tersebut. Engwon pop. Jadi pakainya piep ya. Mana ya tadi? Nih. Pakainya pop, pakai biep. Itu fansnya tuh dari idol kakak. Jadi kalau zaman dulu tuh fans yang bikin. Kalau zaman sekarang, kalau dari agensi atau dari idolnya nggak ada, ya fans bikin. Kalau ada tinggal ngikutin. Kayak misal pas itu zamannya B2B, itu mereka bikin video nyontohin fansnya. Berarti kan dari mereka yang bikin. Ada juga yang mereka bikin sendiri. Maka pop dari Pambok artinya cara. Kalau zaman dulu sih biasanya bikin sendiri ya. Kalau zaman sekarang saya kurang tahu. Mohon maaf ya, saya anak Gen 2, Gen 3. Jadi untuk zaman sekarang kurang tahu. Oke, ada pertanyaan lagi? De, ceremony style to 있나요? Ada lagi nggak? Betul, soalnya biasa ya, K-pop zaman dulu tuh kan nggak semaju sekarang dan nggak apa ya, didukung oleh perkembangan gitu. Jadi kayak ya mau nggak mau mereka mandiri gitu. Saya bedanya nge-K-pop dulu sama sekarang. Kalau dulu tuh dengerin lagunya download, nggak bisa streaming. Sebenarnya zaman dulu masih belum sebagus itu ya. Download lagu, download MV, terus dulu tuh kayak chill aja gitu loh ngefansnya, kayak nggak ada tekanan harus ngevote, nggak ada tekanan harus streaming, nggak ada, kayak yaudah kita mah suka suka aja gitu. Terus kayak yaudah kita suka, ya udah mau nonton ini ke warnet, bener ke warnet, download, dipindahin ke flash disk, dibawa pulang ke rumah. Kalau zaman sekarang kan dimudahkan dengan perkembangan teknologi, jadi streaming bisa, ada Spotify, YouTube, dan lain sebagainya. Mau nonton udah ada platformnya, ada aplikasi untuk nonton, jadi digampangkan. Cuma tekanan untuk voting, kayak misal nggak vote dibilangnya nggak fans, nggak apa gitu. Bener, ih, iya bener, sekarang tuh kayak pusing banget niatnya tuh healingnya lewat K-pop, tapi malah isinya war, kayak nggak gini disebutnya nggak ngedukung, nggak gini disebutnya nggak ngedukung, kayak kenapa sih. Dan dulu juga kan yang beli album tuh jarang, terus nggak ada koleksi PC, kayak uangnya tuh nggak terlalu keluar. Kalau zaman sekarang kan kayak beli ini, beli itu, dulu ada sih beli-belian tapi nggak yang segampang sekarang gitu loh. PC nggak begitu penting, bener. Lightstick juga dulu kan, zaman lightstick tuh kayak baru ada pas Big Bang ngeluarin kan. Jadi kayak ya udah sih gitu. Cuma sekarang udah mah FOMO, udah mah di komen kayak lu nggak punya lightstick, lu nggak punya PC, lu nggak punya album, kayak
Uh, benar salah dikit. Makanya Sam juga tipe yang kayak ya udah di K-pop nih Sam ingin healing, ingin bersenang-senang. Gak peduli sih kayak misal mau diomongin, ah lu mah gak ngedukung si A, lu mah gak ngedukung si B, gak peduli. Sam di sini inginnya have fun gitu. Bener, zaman dulu adanya kupon undian ikut MW, bener. Masa aku putar lagu K-pop, aku bilang aneh, biasa lah ibu-ibu. Kalau Sam dulu ini sampai ibunya Sam tuh hafal karena saking seringnya Sam putar. Cuma ya gitu, nggak ngomen sih kalau Korea gitu. Cuma kalau ikut konser nggak boleh. Jadi dulu tuh susah banget di sini ikut konser. Gitu. Biasa fans mak tuh ngefansnya Siwon. Oke, okay, kita stop dulu ya sampai sini. Kita lanjut ke materi selanjutnya. Walaupun ada yang pernah ikut fansign atau pengen ikut fansign nih? Iya, kasihkan ngobrol. Ntar kita waktunya habis. Ada yang mau ikut fansign atau ada yang udah pernah? Belum dan pengen banget Mateo. Sam juga pengen. Bener. Oke, nah sekarang waktunya kita belajar ungkapan yang bisa digunakan ketika fansign. Nah, ini untuk contoh yang bude. Teng 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 bude gak dobu 멋있어요. Misal, ada lagu apa sih zaman sekarang? Aku hmm, nggak tahu lagu sekarang. Ya udah deh, contohnya pakai lagu dulu. Sorry ya, sorry. Sorry bude gak dobu 멋있어요. Kayak misal ini lagi comeback lagu A. Ya. 무대가 너무 멋있어요. Jadi tinggal masukin aja sih judul lagunya. Jadi penampilan si lagu ini itu keren banget loh. Kenapa nggak ada latihannya, Sam? Latihan apa? Nanti kita ada latihan untuk grammar. Jadi ini untuk, misal kita udah ketemu terus, ih penampilan yang ini keren banget, kamu keren banget di sini. Teng 무대가 너무 멋있어요. Gitu. Nah ini misal, oh Latin, sorry, karena saya kira udah banyak yang bisa ya. 죄송해요. Jadi untuk Yorobun yang belum bisa mau belajar bisa ikut kelas regulernya BMP ya. Oke, ini ada David 때부터 좋아했어요. Ya, aku suka kamu dari debut. Jadi kayak misal Yorobun ngefans idol A dari debut, terus akhirnya bisa ketemu pas fansign. Bisa bilang, David 때부터 좋아했어요. Aku suka kamu dari sejak debut gitu. Bisa ngomong kayak gitu. Terus, kan di album biasanya banyak lagunya. Ini bisa nanyain, 이번 앨범에 제일 좋아하는 곡이 뭐예요? 곡nya tadi ya 노래 atau lagu. Jadi 곡 atau 노래 bisa diganti. 이번 앨범에 제일 좋아하는 노래가 뭐예요? Atau 이번 앨범에 제일 좋아하는 곡이 뭐예요? Apa lagu yang paling kamu suka di album ini? Gitu kayak misal kita penasaran nih, oh kalau kamu sukanya lagu apa nih di album sekarang, yang paling disukai yang apa, kayak gitu. Selanjutnya di sini ada 이번 앨범 컨셉이 정말 잘 어울려. 잘 어울리다 itu cocok. Waduh, tipe cocok ya. Jadi konsep album kali ini tuh sangat cocok. 이번 앨범 konsep, jadi konsep album kali ini 정말 잘 어울려요. Sangat cocok sekali. Gitu. Jadi misal kayak album sekarang itu lagi tentang yang something cute gitu. Nah dia tuh emang mukanya muka-muka cute gitu. Nah kamu bisa mujinya kayak gini. Ibu album konsep이 정말 잘 어울려요. Seperti itu. Oke. Dari ungkapan yang di sini ada yang mau ditanyakan dulu Kak? 질문 있나요? 네, 엔다 씨 질문하세요. Aku mau nanya bedanya Kogi dan Norega. Oke, Atau bedanya Kogi sama Nore. oke.
Jadi sebenarnya cook sama 노래 itu nggak ada bedanya. Jadi informasi tambahannya di bahasa Korea itu lupa bahasa Indonesia, contains terdiri dari satu bahasa Korea asli, dua bahasa Korea dari Hancha atau dari Cina. Jadi biasanya satu kata itu punya dua kata. Maksudnya kayak satu kata yang artinya lagu itu bahasa Koreanya bisa dua, Nore sama Ko. Jadi yang satu itu dia dari bahasa Korea asli, yang satu dia dari Hancha atau dari aksara Cina kayak gitu. Jadi mau pakai yang apa itu sebenarnya nggak apa-apa, terserah. Karena apa? Karena artinya sama. Jadi bedanya yang satu Korea asli, yang satu bahasa Korea dari Hancha. Kayak misal kalau Yorobun tahu hakyok, artinya harga, sama cup. Ini juga artinya harga. Nah, yang satu Korea asli, yang satu dari Hancha. Angka pun juga ada dua jenis mata ya. Jadi untuk informasi tambahan, bahasa Korea asli itu adanya cuma 20%. Bahasa Korea yang dari Hancha-nya 80%. Khususnya belajar bakor apa Mandarin, Kak? Susahan Mandarin karena ada intonasinya. Kalau Korea kan nggak ada. Dan kalau Mandarin kan tulisannya susah ya ngehafalnya. Kalau Hangul itu amat sangat gampang untuk dibaca. Hangul tuh jadi kalau sejarah Hangul itu dibikin karena Hancha sangat susah. Jadi Sejong Dewang, Raja Besar Sejong, membuat Hangul karena Mandarin itu sangat susah dibaca, para rakyatnya nggak bisa baca. Jadi Sejong Dewang membuat Hangul biar semua orang rakyatnya bisa membaca dan menulis. Seperti itu. Ya benar, ini ada contoh he dan hea. Satu arti punya dua kata, Sam. Bahkan bisa lebih. Ada yang punya 10 kata lebih. Tapi ini ada beda sedikit-sedikit. Hangul tuh cantik dan sederhana, tapi aku nggak bisa baca. Bisa kok, Kak. Sebenarnya Hangul tuh sangat mudah. Jadi pas zaman dulu tuh si Raja, bukan si Raja Sejong itu membuat Hangul semudah mungkin untuk bisa dibaca oleh rakyat. Dimana dalam satu hari aja bisa dibilang bisa baca dan tulis. Saking mudahnya. Gitu. Oke, kita lanjut. Betul, di compare sama Jepang, bakor lebih gampang. Kenapa bakor? Karena punya Hangul doang. Bahasa Jepang hiragana, katakana, kanji. Gitu. Jadi Hangul bisa dikatakan huruf yang paling mudah untuk dipelajari. Gitu. Cuma sulitnya bahasa Korea adalah menbok atau grammar sama ininya, hafalannya. Gitu. Bacimnya Kak susah ya. Ini bacim tuh susahnya di kalau dia berubah katanya. Makanya berubah kalau ketemu apa, pronunciation-nya jadi apa. Tapi kalau untuk bacanya, baca dan tulisnya, itu termasuk bisa dibilang huruf yang paling mudah untuk dipelajari. Karena emang itu adalah tujuan dari Sejong Dewa. Bacim itu apa ya? Bacim itu akhiran. Contoh, kuk ini akhiran yang ada di bawah. Itu bacim. Gitu. Ayo. Jepang juga musingin kalau soal grammar bahasa ya. Saya juga dulu belajar bahasa Jepang. Sekarang sudah lupa sedikit. Perubahan bacanya ya Kak, benar. Oke, kita coba lanjut dulu ya, soalnya takut waktunya habis. Masih ada ungkapan lagi. Ya, misal kita mau nanya behind the scene dari ini BTS-nya behind the scene ya. Behind the scene ketika syuting MV. 뮤비 촬영 비하인드를 얘기해줄 수 있나요? atau 얘기해줄 수 있어요? 뮤비 ya tadi yang music video 촬영 to shoot behind the scene 얘기해줄 수 있나요? Bisa ceritain nggak? Bisakah kamu menceritakan behind the scene ketika kamu syuting MV? 뮤비 촬영 비하인드를 얘기해줄 수 있나요? Kayak gitu. Yang kedua, 다음 팬 사인회에서 봐요.
Jadi udah ketemu nih pas fansign kan. Nah, bilangnya 다음 fansign에서 봐요. Sampai jumpa di fansign berikut. Berarti dia udah positif sekali akan dapat ya. Nah, sekarang kan zaman Gen 45 tuh zamannya challenge. Bisa nanya ini nih, 다른 아이돌과 챌린지를 했어요? Apakah kamu melakukan challenge dengan idol lain? Ya misal challenge yang sekarang apa sih? Saya kurang tahu, saya tahunya Chonum. Nomor tahu lah. Jadi kayak misal lagi comeback, kayak misal siapa tuh namanya 80s lagi ada ininya kan, Michin Pom lagi ada challenge itu. Nah, misal kamu mau nanyain ke idol kamu, udah challenge sama idol lain nggak? Sama siapa? Tanya. Gugurang hairstyle. Gitu. Yang punya lagu diem aja benar. Padahal udah diteror ya sama fansnya. Kayak gitu. Nah, ini untuk ungkapan yang di sini. Kita lanjut ungkapan selanjutnya ya, karena kita ada satu lagi belajar bahasa Korea dari lagu. Oke. Ini ada 팬들에게 하고 싶은 말이 있나요? Apakah ada yang ingin kamu sampaikan, kamu ucapkan kepada para fans? Ya misal, ya pengen tahu aja sih apa yang pengen diomongin dari idol tersebut. 팬들에게 하고 싶은 말이 있나요? Apakah ada yang ingin kamu sampaikan untuk para fans? Gitu. Nah ini kayak untuk menyemangati ya. 계속 응원할게요. Aku akan selalu mendukungmu. Jadi kayak gak usah khawatir. Kita akan selalu dukung kamu kok. 계속 응원할게요. Selanjutnya, 이 팬들이 계속 옆에 있을 테니까 걱정하지 마. Jadi karena para fans akan selalu ada di sisimu, gak usah khawatir gitu. Tanpa ditanya idol udah nyampe baca. Tapi kan kadang kita pengen tahu secara langsung ya dengan kita. Nah ini biasanya kayak misal idol kadang kan suka ada masalah dikit, ada rumor apa. Nah bisa untuk menyemangatinya kayak gini. 팬들이 계속 옆에 있을 테니까 걱정하지 마. Jadi gak usah khawatir ya kayak gitu. Kayak misal Yorobun nemu rumor ini tentang idol Yorobun. Bisa dihubungnya kalau nggak, kalau misal Yorobun punya bubble, emang masih dipakai ya bubble kan? Weverse gitu. Atau DM atau komen bisa pakai kalimat-kalimat mendukung seperti itu. Oke, untuk ungkapan yang digunakan saat fansign, ada yang mau ditanyakan dulu? 질문이 있나요? Kalau nggak ada, kita bagian terakhir. Ada yang tahu lagu ini? Dari sini ada yang tahu nggak ya? Kita belajar dari lagu ya. You know, I keep confidence so that you know. 악뮤, 맞아요. 제목이 뭐예요? judulnya apa? 악뮤, betul 악뮤. Lovely, 맞아요. Lovely. Jadi di sini kita coba bedah si kata, lore kata, lirik lagunya. Cebok, cebok itu judul ya. Tipis banget kita. Cebok itu judul. Jadi judulnya Lovely. So lovely, so lovely. Okay, you so lovely. Di sini kan you know, kamu tahu kan? 아끼는 옷에 커피를 쏟아도 jadi 아끼는 옷 itu baju yang disayang, kopi soda tuh soda itu tumpah. Jadi, tahu nggak? Meskipun jadi ini soda tuh itu meskipun. Jadi meskipun kopinya tumpah di akinan baju yang aku sayang-sayang, you know, kamu tahu nggak? Dega jumuk kori, Jun yang aku beri, yang aku kasih. Bukorinya kalung. 잃어버려도 hilang. Jadi meskipun kalung yang aku beri itu hilang,
한 번 더 같은 것 사둔 걸. Jadi satu lagi, kalau aku beliin hal yang sama sekali lagi, 다시 또 잃어버려도 mau aku beliin lagi, hilang lagi juga, 좋아. Nggak apa-apa. Jadi kayak meskipun kopinya tumpah di baju yang aku suka, meskipun kalung yang aku beri kamu hilangin, meskipun aku beliin yang hal sama dan kamu hilangin lagi, 좋아. Nggak apa-apa. Gitu. I don't care, I just care about you. Aku nggak peduli, aku cuma pedulinya kamu. Jadi kayak meskipun kamu melakukan hal-hal yang buruk, hilangin ini, numpahin ini, apapun yang kamu lakukan, aku tuh nggak peduli. Aku cuma pedulinya sama kamu. Gitu. Nah, dari lagu ini kita belajar moonbob atau grammar all tuh, yang artinya meskipun. Nah, peraturannya atau peraturan penggunaannya itu kalau akhirannya a atau o, maka dia ditambahnya a tuh. Contohnya di sini ada man, akhiran vokalnya a kan ya di sini. Coba pakai ya. Nah, akhirannya a, maka tambahnya a tuh. Jadi manta jadi mana tuh. Jadi kan misal contohnya honi mana tuh, meskipun uangnya banyak. Nah, kalau akhirnya X ini berarti bukan ya. Kalau akhirnya bukan A atau O, maka tambahnya O tuh. Contohnya ini, dia akhirnya O. Mokta jadinya. Mogo tuh, ya Allah. Sempito, mogo tuh. Bogo tuh. Jadi kayak meskipun udah makan. Gitu. Nah, kalau hada jadinya he tuh. Misal, ilhe tuh. Meskipun kerja, kayak gitu. Kita coba lihat contohnya ya. Di sini, 비가 와도 학교에 가요. Jadi dari kata dasarnya oda. Kan tambahnya a ya. Nah, o sama a jadinya wa. 비가 와도 학교에 가요. Jadi meskipun hujan, aku pergi ke sekolah, tetap pergi. Jadi meskipun a, aku a. Gitu. Meskipun hujan, aku pergi ke sekolah. Contoh yang kedua, 운동해도 살을 못 빼요. 운동하다 olahraga. Hada tadi kan berubahnya jadi hedo ya. Di 운동해도 meskipun aku udah olahraga, 살을 못 빼요. Aku nggak bisa menurunkan bebek berat badan. Sal, sal itu sebenarnya daging ya. Tapi kalau 살을 빼다 itu berat badan, mengurangi berat badan, menurunkan berat badan. Jadi meskipun aku udah olahraga, tetap aja tidak berkurang berat badan. Contoh selanjutnya, kamera가 좋아도 meskipun kameranya bagus, 비싸서 살 수 없어요. Karena mahal, jadi aku nggak bisa beli. Kayak gitu. Jadi ini untuk dua hal yang bertolak belakang ya, meskipun bla bla bla, aku bla bla bla. Meskipun bla bla bla, dia bla bla bla. Kayak gitu. Nah, dari sini ada yang mau ditanyain dulu sebelum kita coba contoh kalimat. Ada yang mau ditanyakan? Oke. Kalau nggak ada, kita coba latihan ya. Ini juga bucin nih, bucin mampus. Meskipun sudah putus, aku masih mencintaimu. Ada yang tahu nggak bahasa Koreanya seperti apa? Putus. Aku kasih kata dasarnya ya. 헤어지다. Coba tahu caranya doang. 헤어지다. Nah, kita coba. Ada yang tahu nggak? Di 헤어지다. Kita coba masukin ke sini ya. Kita coba tulis. 헤어지다. Nah, akhiran vokalnya di sini I. Nah, I bukan A dan O ya. Dia masuknya ke sini. Bukan A atau O. Jadi ditambahnya sama O tuh jadinya heyo. Harusnya gini, ciyo tuh.
헤어졌어도 사랑해. 맞아요. Nah, 헤어지어도 i kalau ditambah o dia jadinya yo. Jadi 헤어져도. Cuma yang di sini karena sudah maka bentuknya harus lampau. Cerpennya saya gedein dulu. Jadinya benar siapa tadi? 헤어졌어도 내가 널 아직 사랑해. Oke, bisa gini ya. 헤어졌어도. Nah di Korea tuh sebenarnya kalau misal aku mencintaimu tuh jarang ya pakai 난 널. Jadinya langsung 사랑해. 헤어져도 karena ada masih ya di sini. Itu jadinya langsung ini. 널 사랑해. 헤어졌어도 아직도 널 사랑해. Jadi meskipun udah putus nih, aku tuh masih suka sama kamu. Gitu. Oke. Kita lanjut. Contoh selanjutnya. Meskipun sudah makan, aku masih lapar. Kira-kira bahasa Koreanya apa nih? Meskipun udah makan. Mokta. Tapi di sini bentuknya sudah. Jadi bentuknya lampau ya. Kira-kira gimana? Mokta. 먹었어도 아직도 배고파요. 맞아요. jadi 먹었어도 아직 배고파요. Ini udah makan tapi tetap lapar. Sering terjadi. Sam jangan langsung slide mau ke SS. Oke. Oke. Boleh silahkan lihat. Dari sini ada yang mau ditanyakan? 질문이 있어요. Ada pertanyaan kah? Jadi untuk AO itu meskipun ya Rebun, kayak meskipun udah belajar tapi nggak bisa. 공부했어도 못해요. 공부해도 못해요. Kayak misal 연습해도 잘 안 돼요. Berarti meskipun latihan tapi tetap aja nggak bisa berjalan dengan baik. Oke. Paling nanti Sam akan edit si apa namanya PPT-nya. Nanti recordnya dibagiin nggak ya? Kalau nggak salah dibagiin. Kalau nggak salah ya. Kalau yang makannya nanti diganti jadi kenyang jadinya gimana Sam? Jadi kalau kenyang kan BK yang di sini deh. Ini deh. Gimana saya? Gimana ya? Kita bikin ini baru deh. Halaman baru dah. Jadi untuk kenyang itu BK burudah. Jika meskipun udah kenyang gitu ya. Nah, re-nya ini ada peraturan re tidak beraturan. Di mana dia itu kalau ketemu vokal itu berubahnya jadi gini. Bul, gini. Nya 불러. 또 이 배가 불러도 jadi ini emang peraturannya dari sana ya. 배가 불러도 먹고 싶어요. Jadi meskipun aku kenyang, aku tetap pengen makan gitu. Kayak pengen nyemil aja. 배가 불러도. Jadi kesimpulannya tuh kalau akhirnya diganti oh itu berarti masih bisa ya. Benar. Terus kalau akhirnya A itu berarti tidak bisa. Jadi gini. Akhirannya 배불렀어도 아직 먹고 싶어요. 맞아요? Jadi gini. Nah, kita coba hapus di sini. Jadi yang dilihat adalah akhiran vokalnya. Vokal dari kata dasar. Contoh, kata dasar yang Sam pakai di sini adalah mantan. Jadi kalau akhiran vokalnya itu A atau O, maka ditambahnya
A tuh. Contoh, manta, akhiran vokalnya adalah A. Maka dia ditambahnya A tuh. Jadi, dalam bahasa Korea, itu kalau mau ditambahin grammar, da-nya pasti dihapus dari kata dasar. Jadi, da-nya dihapus, tinggal ini. Nah, ini tinggal ditambahin A tuh. Mana tuh? Kenapa? Kenapa nambah A tuh? Karena di akhirannya. Contoh yang kedua, Bokta. Pakai Bokta. Da-nya kita hapus. Akhiran vokalnya apa? Akhiran vokalnya O. Nah, karena O itu bukan A atau O, maka tambahnya O tuh. Jadinya Boko tuh. Seperti itu. Jadi semuanya bisa tergantung dia akhirannya apa. Kalau dia akhirannya A atau O, maka tambahnya A. Kalau bukan A atau O, maka pakainya O tuh seperti itu. Betul. Kalau vokalnya ada dua dileburin jadi satu. Kata bukan K tuh, tapi K tuh ditambahin. Tambahin A tuh atau O tuh. Gitu. Oke, ada lagi 질문이 또 있나요? 질문이 있어요? 없나요? Oke. Bentar masih loading, Sam. Kalau yang lain gimana? Jadi ini semua sebenarnya tergantung dari akhiran vokal dari kata dasar. Kalau dia akhirannya A atau O, maka tambahnya A. Jadi ditambah ya. Jadi tambah. Contoh lain. Hmm, sih 만들다. 만들다. Nah, untuk menambahkan ke dalam suatu grammar, akhiran da itu selalu dihapus dulu. Nah, terus kita lihat nih, akhiran vokalnya apa? Akhiran vokalnya adalah E. Nah, E ini termasuk A atau O atau bukan? Bukan ya, bukan A atau O. Nah, kalau bukan A atau O, maka ditambahnya yang bawah. Berarti ditambahnya yang ini. Ini ditambahnya oh tuh, mandero tuh. Kayak gitu. Jadi yang dilihat adalah konsonan, salah, vokal dari kata dasar. Akhiran vokal kata dasar. Jadi Kak, bukan yang tapi ya, aku mau nanya. ya silakan. Tapi itu kalau misalkan hada, kan belakangnya itu A. Kenapa jadinya hedo, Kak? Oke, jadi sebenarnya untuk hata ini udah peraturan fix dari sananya ya. Jadi kayak spesial untuk hata. Jadi hata itu sebenarnya kalau hata itu tambahnya yo tuh. Sebenarnya ya. Nah, A kalau ketemu yo itu jadinya E. Jadinya he tuh. Jadi ada juga kalau di zaman dulu ya itu pakainya masih hayo tuh. Tapi kalau zaman sekarang jarang. Jadi langsung he tuh. Mateo. Ini dari Kak Bella ada tambahan ya. Jadi kalau ada huruf yang bisa digabung, itu bisa digabung. Contoh yang dicontohin Mashita. I dan I tambah O, itu bisa jadi yo. Contoh yang tadi wa tuh jadi o tak. O tambah A bisa jadi wa. Iwa tuh. Oke, Yorobun kita akhirin sampai sini dulu ya. Kenapa? Karena ada quiz, ada games. Jadi pematerian dari Sam kita cukupkan sampai di sini. Terima kasih udah dengerin dan aktif di chat untuk bertanya dan berkomentar. Kita masuk ke games ya. Aku serahin tiba-tiba udah selesai. Masih ada games Kak. Aku serahin ke panitia. Boleh silahkan.
Oke, ditunggu sebentar ya. Oke. Oke, teman-teman. Jadi sekarang ini kita bakal masuk ke sesi game. Nah, sebelumnya kenalin aku Rispa yang akan memandu kalian di sesi games kali ini. Nah, jadi untuk gamesnya kita itu bakal pakai Kahoot. Kalian udah pada tahu belum Kahoot? Yang udah tahu, coba reactionnya dong. Nah, buat teman-teman, nanti aku bakal kirim link Kahootnya di komentar ya. Bentar ya. Oh, yang lainnya boleh gabung ya. Dan teman-teman di sini harus pakai nama asli teman-teman ya. Yorobun buat Kahoot boleh langsung join aja atau bisa scan ya. Itu pinnya yang ada di share screen ya, dari 8307661. Jadi Yorobun bisa ini aja. Yorobun pakai nama asli ya Yorobun, karena akan ada hadiahnya. Jadi kalau Yorobun pakai nama lain, ntar hadiahnya nggak dapet. Sayang. Nah, betul. Dan hadiahnya ini sangat-sangat menarik ya, Yorobun. Jadi, sayang banget kalau teman-teman gak ikut. Dia harus pakai nama asli. Ini baru ada 20 orang nih. 30 orang lagi kemarin. Kita tunggu sampai setelah
Ada limit ya? Ayo lu. Campion. Ada jadi mulai aja gamesnya ya. Siap nggak nih teman-teman? Siap, boleh cek. Siap. Oke, ini yang pertama baru kelihatan nih Ken ya. Kita lanjut lagi, oke? Ini tadi kalau teman-teman matiin soundnya. Nih ternyata Bel udah menyusul Niken ya yang tadi. Ya apa nih? Jadi buat teman-teman, soalnya itu dilihat di share yang di share screen sama panitia ya.
Nah, ini sekarang apa ya, soal terakhir ya. Ini masih sepertinya Alvina yang memimpin. Ayo, ini tadi yang terakhir dijelasin sama Sebu. Oke, ternyata pemenangnya adalah Alvina. Total untuk Alvina. Dan yang kedua ada Nafila. Dan yang ketiga ada ini siapa? Ada Bella. Oke, buat Yorobun yang nggak kebagian main game, nanti kita coba main game di kelas SEM ya. Kalau Yorobun pengen belajar bahasa Korea, bisa ikut kelas dari BNP Training Center. Jadi di BNP ini kita ada kelas reguler, di mana kita akan belajar bahasa Korea secara generalnya ya. Jadi pakai buku Korean Foundation, bahasa Korea terpadu. Nah, terus untuk Yorobun yang mau mempersiapkan topik, kita juga ada kelas persiapan topik. Insya Allah bukannya nanti di bulan Januari ya. Jadi untuk Yorobun yang pengen belajar topik, bisa juga untuk persiapan topik seperti itu. Tapi kalau misalnya mau belajar biasa, bisa ikut kelas reguler BNP Training Center. Nah, terus yang belum bisa baca tulis Hangul, itu bisa juga belajar di BNP Training Center ya, kita ada kelas Hangul. Jadi bisa ikut kelas tersebut. Topik 2 ada Kak? Ada Kak. Jadi bisa ikut, daftar aja nanti kalau udah open regis buat yang topik ya. Jadi untuk Yorobun jangan merasa sedih kalau misal kelasnya secepat itu, nanti kita belajar lagi kalau Yorobun ikut kelas BNP Training Center. Nah, kelasnya harganya berapa Yorobun bisa cek di Instagram, terus nanti Yorobun juga akan dapat diskon ya karena udah ikut open class gitu. Jadi akan ada potongan harga gitu. Oke, karena kita udah selesai ya kelasnya,